Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anakku yang ibu banggakan dan ibu sayangi. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini lewat daring. Anak-anakku yang ibu banggakan, perlu kalian ketahui, untuk pembelajaran tahun ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Tahun ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring. Oke, anak-anakku yang ibu cintai, sebelum Bu Ratna menyampaikan materi, Bu Ratna akan memberitahu kalian dulu bahwa untuk pelajaran matematika yang kelas 9A sampai kelas 9E itu Bu Ratna yang nanti mengajar. Kemudian untuk yang kelas 9F itu nanti Bu Wido. Saya tahu kalian sudah kenal dengan Bu Ratna, begitu juga dengan Bu Wido. Wajah-wajah yang tidak asing buat kalian. Baik, sebelum masuk ke materi, Bu Ratna akan menyampaikan tentang pembelajaran COVID-19, yaitu patuhi protokol kesehatan meliputi: pertama, sering cuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Yang kedua, jangan lupa pakai masker dan hand sanitizer. Yang ketiga, terapkan social distancing atau jaga jarak satu sama lain. Dari apa yang saya sampaikan tadi tentang pembelajaran COVID, pesan Bu Ratna, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi apa yang hari ini akan saya sampaikan untuk kelas 9. Pertama adalah bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu terdiri dari pangkat positif, pangkat negatif, pangkat 0, dan pangkat pecahan. Hari ini kita akan membahas bilangan berpangkat positif. Tentunya kalian sudah tahu bilangan berpangkat itu apa. Pada saat kalian SD dulu sudah mengenal. Misalnya 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikalikan 2. Nah, jadi di sini bilangan berpangkat itu adalah bilangan perkalian yang diulang-ulang sesuai dengan bilangan pokok dasarnya. Di sini akan Ibu berikan contoh, misalnya 8 pangkat 4. Jadi bilangan pokoknya di sini adalah 8, atau istilah lain disebut juga dengan bilangan basis. Sedangkan pangkatnya, pangkat 4 itu adalah eksponen. Sehingga 8 pangkat 4 sama dengan 8 dikali 8 kali 8 dikali 8. Sehingga 8-nya 4 kali. Atau kebalikannya, jika kita memiliki seperti contoh perkalian 5 dikali 5 kali 5 dikali 5 kali 5, kita hitung 5-nya ada berapa kali, kita tulis dengan 5 pangkat 6. Jadi bilangan pokoknya 5 dan eksponennya adalah 6. Perlu kalian perhatikan baik-baik. Jadi dari contoh 5 pangkat 6 tadi kalian jangan keliru. Biasanya keliru 5 dikalikan 6, tetapi itu salah.
Dalam bilangan berpangkat, di sini ada penyelesaiannya, dan bilangan berpangkat itu memiliki beberapa sifat. Di antaranya sebagai berikut. Nomor 1, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi untuk yang nomor 1, apabila bilangan pokoknya itu sama, di situ perkalian, pangkatnya dijumlahkan, begitu. Tapi apabila bilangan pokoknya berbeda, pangkat tidak bisa dijumlah. Definisi atau sifat yang nomor 2, A pangkat M dibagi A pangkat N. Karena pembagian dan bilangan pokoknya itu sama, berarti pangkatnya dikurangi, A M dikurangi N. Sifat yang nomor 3, A pangkat M sudah pangkat, dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Gitu ya anak-anak. Kemudian yang nomor 4, dalam kurung adalah perkalian, A dikali B kemudian dipangkatkan, sehingga yang di dalam kurung itu dipangkatkan semuanya, A pangkat N dikali B pangkat N. Sifat yang terakhir di sini merupakan bilangan pecahan. Jadi bilangan pokoknya adalah merupakan bilangan pecahan, kemudian dipangkatkan, sehingga hasilnya pembilang dipangkatkan dan penyebutnya juga dipangkatkan dengan pangkat yang sama. Jadi itu adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Apabila ada soal-soal yang seperti itu, kalian harus melihat dari sifat-sifat bilangan berpangkat tersebut. Nah, di sebelahnya itu ditulis sama Bu Ratna dari contoh-contoh sifat-sifat masing-masing bilangan berpangkat. Contohnya. Oke, saya lanjutkan. Dari sifat-sifat bilangan berpangkat masing-masing saya berikan contoh soal. Contoh 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Nah, karena sifatnya kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dijumlahkan. Sehingga di sini 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Contoh yang nomor 2, sifat nomor 2, pembagian. 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4, pangkatnya dikurangi. Kemudian yang nomor 3 juga seperti itu, jadi harus melihat sifat-sifat bilangan berpangkat yang ada. 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Nah, cara pengerjaannya, 3 pangkatnya tadi dikalikan, 2 dikalikan 5. Nah, dari sini biasanya anak-anak keliru, banyak yang keliru. Biasanya 3 pangkat 2 itu dijumlah atau ditambah 5. Tapi yang betul adalah 3, 2 dikali 5. Berarti hasilnya 3 pangkat 10. Sifat yang nomor 4, perkalian. 2 dikali 3 dipangkatkan 5. Jadi masing-masing harus dipangkatkan. 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Kalau ini tidak bisa dijumlahkan pangkatnya. Kenapa? Pasti kalian sudah tahu kalau memperhatikan ibu mulai dari awal. Karena di sini adalah bilangan pokoknya tidak sama. Jadi tidak bisa pangkatnya dijumlahkan. Berikutnya dari contoh sifat bilangan berpangkat, bilangan pecahan 3/5 dipangkatkan 2. Nah, berarti 3 dipangkatkan 2/5 dipangkatkan 2. Nah, itu tadi dari contoh-contoh soal sifat bilangan berpangkat. Oke, anak-anakku yang saya cintai, bagaimana dengan penjelasan Bu Ratna tadi? Apa kalian sudah paham? Baik,
berikutnya akan saya berikan beberapa contoh bilangan berpangkat positif. Dari contoh-contoh tadi kebanyakan bilangan pokoknya bilangan positif. Nah, sekarang pada contoh berikutnya bilangan pokoknya adalah bilangan negatif. Contoh soal yang pertama. Negatif 4 dipangkatkan 3. Berarti cara penyelesaiannya adalah negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4. Jangan lupa kalau ada dua tanda operasi harus kalian beri kurung, tanda kurung ya, sehingga setelah ditulis negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4, kita selesaikan dulu. Negatif 4 kali negatif 4, tentunya negatif kali negatif positif. 16 dikali negatif 4. Oke, setelah itu kalian hitung nilainya. 16 dikali negatif 4, hasilnya negatif 64. Nah, sebelum kalian melanjutkan contoh soal yang nomor 2, perlu kalian ingat atau juga mungkin perlu kalian catat bahwa apabila bilangan pokoknya negatif dan pangkatnya ganjil, itu nanti hasil terakhir adalah bilangan negatif. Bilangan negatif ya anak-anak, perlu kalian ingat itu. Apabila nanti bilangan negatif, bilangan pokoknya adalah bilangan negatif dan pangkatnya bilangan genap, itu hasilnya nanti bilangan positif. Oke, kita lihat. Oke, saya lanjutkan pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, negatif 5 pangkat 4. Berarti negatif 5 kali negatif 5 dikalikan lagi negatif 5 kali negatif 5. Kemudian kita selesaikan dulu dua bilangan dari depan. Negatif 5 kali negatif 5, negatif kali negatif positif. Kita tulis hasilnya 25. Kemudian dikali yang berikutnya adalah negatif kali negatif positif 25 ya. Sehingga 25 kali 25 625. Nah, terlihat tadi apa yang saya sampaikan pada contoh nomor 1, bahwa apabila bilangan pokoknya itu negatif, kemudian pangkatnya bilangan genap, hasilnya positif. Nah, jadi perlu kalian ingat itu dengan baik ya. Oke, berikutnya yang nomor 3. Oke, saya lanjutkan pada contoh yang nomor 3. Bilangan pokoknya adalah bilangan pecahan, sehingga hasilnya sesuai dengan sifat dari bilangan berpangkat sama dengan ya, min 2/3 dikali ya negatif 2/3 dikali lagi negatif 2/3. Nah, sebelum kalian hitung nilainya, kalian harus tahu bahwa bilangan pokoknya negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya negatif nanti ya. Oke ya, negatif berarti 2 kali 2 kali 2 ya, langsung kali 2 saja, hasilnya negatif 8/2.
3 kali 3 kali 3, 8/27. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke contoh soal berikutnya, ini ada catatan sedikit. Oke, anak-anakku yang Bu Ratna cintai, akan saya lanjutkan ya. Jadi di sini Bu Ratna akan memberikan catatan sedikit buat kalian, biar kalian nanti bisa mengerjakan apabila menemukan soal yang seperti Bu Ratna tulis ini. Jadi di sini negatif 2 pangkat 4. Kalau yang tadi bilangan negatifnya misalnya negatif 2 diberi tanda kurung kemudian dipangkatkan 4. Nah, pada contoh ini negatif 2 pangkat 4. Jadi yang pangkat itu adalah 2. Yang operasinya negatifnya tidak usah dipangkatkan. Sehingga penyelesaiannya negatif kurung 2 dikali 2 dikali 2 dikalikan lagi 2, kurung tutup, sehingga hasilnya negatif 16 ya, dikalikan 2 kali 2, lanjut nilainya negatif 16. Berbeda dengan yang tadi, apabila bilangan pokoknya itu bilangan negatif, pangkatnya genap, hasilnya positif. Nah, karena di sini yang pangkat itu bukan negatifnya tetapi 2-nya, berarti cara pekerjaannya seperti ini. Begitu ya anak-anak, bisa dimengerti? Oke, contoh berikutnya adalah 10 pangkat 15 dibagi 100.000. Nah, contoh soal ini sepertinya tidak ada pada sifat bilangan berpangkat. Nah, soal ini kita rubah. Bagaimana cara menyelesaikannya supaya soal ini bisa diselesaikan seperti pada sifat bilangan berpangkat? Kita tulis 10 pangkat 15 ya, pangkat 15 dibagi 100.000, kita ubah menjadi bilangan berpangkat 10 pangkat 5. Nah, itu sudah memenuhi dari sifat bilangan berpangkat. Bilangan pokoknya sama, di situ pembagian, berarti pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikurangi. Hasilnya 10 pangkat 10 15 ya, hasilnya 10 pangkat 10. Demikian ya, jadi harus kalian rubah dulu ke dalam bentuk sifat bilangan berpangkat baru bisa diselesaikan. Oke, saya lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2. Contoh soal yang nomor 2 ini tidak bisa langsung pangkatnya diselesaikan atau dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat. Di sini bilangan pokoknya itu berbeda. Jadi bilangan pokoknya dirubah dulu. Kita cari dengan faktor prima. Nah, 36 atau biasanya kita menggunakan dengan pohon faktor. Kita bagi dulu dengan 2. Hasilnya 18. Kita bagi lagi 18. Kita bagi dengan 2. Hasilnya 9. Kemudian 9 dibagi 3. Karena 9 nggak bisa dibagi 2. Hasilnya sehingga 36 kita rubah 36 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 ya, kurung dipangkatkan 3. Hati-hati anak-anak, kalian jangan lupa karena yang 36 tadi sudah difaktorkan prima, hasilnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dan dipangkatkan lagi pangkat 3. Kemudian di sini pembagian bisa dirubah jadi pecahan. Nanti
9 kita cari faktornya. 3. Kita rubah. Pembagi dirubah jadi per, sehingga 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi pangkat 3. Nah, itu sudah memenuhi dari sifat-sifat bentuk bilangan berpangkat. Nah, berikutnya 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ya, berarti 2 dikalikan 3. 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6. Ya, yang penyebutnya juga seperti itu. 2 dikalikan 3 berarti 3 pangkat 6. Karena di sini ada pangkat yang sama, bilangan pokoknya sama, bisa kita selesaikan. Kita coret hasilnya 2 pangkat 6. Oke, demikian anak-anak. Contoh soal yang mana bilangan pokoknya berbeda. Oke, anak-anak, Bu Ratna lanjutkan contoh yang berikutnya. Yang di sini adalah contoh berupa variabel. Kalau yang mulai tadi itu contoh berupa bilangan, sekarang variabel dipangkatkan. Nah, caranya sama seperti contoh yang pertama, kedua tadi. Di sini bilangan pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Kalau begitu A pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti A pangkat 2 kali 3 6 ya, dikali B pangkat 3 dikali ya, kali, kemudian A pangkat 4. Oke, B pangkat 3 dipangkatkan 4, berarti pangkatnya dikalikan 3 dikali 4, B pangkat 12. Nah, setelah dihitung pangkatnya, kita lihat bilangan pokoknya yang sama, pangkat kita jumlahkan karena di situ perkalian. Enggak, A pangkat 2 pangkat 6A ya, ditambah 4 kali B 3 ditambah 12. Hasil akhir A pangkat 10 kali B pangkat 15. Demikian penyelesaian untuk variabel yang berpangkat. Oke, saya lanjutkan pada contoh yang kedua. Contoh yang pertama tadi adalah perkalian. Contoh yang kedua adalah pembagian. Langkah pertama, 4 kita rubah dulu menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2. Kita tulis semuanya sama. A pangkat 2, B pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi pangkat 3. Bagi bisa dirubah jadi bilangan pecahan. Per, iya, dirubah jadi per. Sehingga sama bentuknya seperti soal. 2A dikali B pangkat 3 kurung dipangkatkan 4. Nah, itu sudah memenuhi sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ya, selanjutnya membilang 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, berarti 2 pangkat 2 dikalikan 3, 2 pangkat 6 ya, A nya 2 dikalikan 3, A pangkat 6. Begitu juga B nya 3 kali 3, B pangkat 9 2 pangkat 4 ya, A pangkat 4, B nya pangkat 4, kemudian B nya 3 dikalikan 4, 12. Nah, itu penyelesaian karena bilangan pokoknya sudah sama semua. Karena pembagian, pangkatnya kita kurangi 2 pangkat 6 ya, dikurangi 4, sehingga
tinggal 2 pangkat 2. Berikutnya A pangkat 6 dikurangi 4 tinggal 2. A pangkat 2 per ya B pangkat 9 dikurangi 12 tinggal 3 ya. B pangkat 3 yaitu hasil akhir. Demikian ya anak-anak. Oke anak-anakku, Bu Ratna lanjutkan pada contoh soal. Ini mungkin sudah contoh soal yang terakhir untuk kalian. Nomor 1 di sini 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 4. Tentunya atau pasti di pikiran kalian itu pasti akan dihitung dulu. 3 pangkat 2 ada berapa nilainya, 3 pangkat 3 kemudian 3 pangkat 4. Itu pasti dalam pikiran kalian akan dihitung dulu lalu dijumlah. Nah kalau di sini kita sederhanakan dulu. Baik, yang langkah pertama kamu lakukan adalah pada soal itu kita cari pangkat yang terkecil yang mana. Nah ternyata adalah 3 pangkat 2 di sini ya, pangkat terkecil adalah 3 pangkat 2. Kita faktorkan 3 pangkat 2 itu merupakan faktor kurung. Nah sekarang 3 pangkat 2 dikalikan berapa, hasilnya ada 3 pangkat 2. Ternyata kita kalikan 1 kemudian ditambah. Nah 3 pangkat 2 supaya hasilnya nanti ada 3 pangkat 3 dikalikan berapa? Dikalikan 3 karena 3 di sini adalah pangkat 1 dan itu pangkat 1 tidak perlu ditulis. Berikutnya 3 pangkat 4. Nah di sini 3 pangkat 2 dikalikan berapa supaya ada 3 pangkat 4? Di sini dikalikan 3 pangkat 2. Oke. Langkah berikutnya tulis 3 pangkat 2. 2 dikalikan ya, dalam kurung kita selesaikan dulu, kita hitung ya, 1 ditambah 3 4, kemudian 3 pangkat 2 ada 9, hasilnya 4 ditambah 9 ada 13 ya. Lanjut 3 pangkat 2 9 dikali 13 dan terakhir hasil akhir adalah 117. Oke, lanjut pada contoh yang kedua. Ini contoh terakhir ya anak-anakku. Kita lihat pada bilangan yang pangkat. Di sini bilangan pokoknya sama. Nah, berarti kita bisa menyelesaikan dan di situ perkalian. Nah, sehingga perkaliannya itu atau bilangan pangkatnya itu merupakan faktor. Kita keluarkan dari kurung 2 pangkat 7 ya, kurung buka 3 ditambah 5 oke, per 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 7 dikali 8 per 4 pangkat 3. Mungkin di sini kalian melihat tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan sifat berpangkat. Nah, sekarang kita rubah 8 menjadi bilangan berpangkat. 2 pangkat 7 2 pangkat 7 ya, 8 kita rubah menjadi 2 pangkat 3, kemudian 4 kita rubah menjadi 2 pangkat 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 3. Nah, dari situ kita bisa selesaikan sesuai dengan sifat dari bilangan berpangkat. Karena perkalian bilangan pokoknya sama dijumlahkan. Oke, 2 pangkat 10 ya, pangkat 10 per 2 pangkat ya,
dikalikan pangkatnya 6. Ya, 2 kali 3 6, 2 pangkat 6. Karena itu pembagian, bilangan pokoknya sama, dikurangi pangkatnya. Oke, 2 pangkat 4. Hasil akhir ada 16. Demikian anak-anakku, materi yang Bu Ratna sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian akan betul-betul memahami apa yang Bu Ratna jelaskan tadi. Baik, supaya Bu Ratna tahu kalian itu betul-betul memperhatikan mulai awal sampai akhir penjelasan Bu Ratna tadi, kalian akan saya berikan latihan soal-soal. Ketentuan latihan soal untuk materi pada hari ini bilangan berpangkat positif. Yang pertama, tugas harap dikerjakan di buku tugas matematika. Yang kedua, tugas harap difoto dan kirim ke email dengan ketentuan format nama. Contoh ya, misal format nama kelas, nama siswa. Misal kelas 9A atas nama siapa gitu, misalnya Budi lah. Kemudian yang ketentuan yang ketiga, batas pengumpulan maksimal hari Kamis, mulai sekarang ya, hari Kamis tanggal 16 Juli sampai pukul 18 dan dikirim ke alamat emailnya Bu Ratna. Nah, di situ sudah tertulis, silakan kalian baca. Nah, mungkin itu, dan saya minta tolong untuk buku tugas matematika jangan sampai hilang, disimpan yang baik. Oke anak-anak, ini latihan soal bilangan berpangkat positif. Bu Ratna berikan tugas ya 3 saja. Di situ 1 soal, ada AB dan ABC dan seterusnya. Bu Ratna minta sama kalian, tolong soal-soal yang sudah saya berikan ini kalian kerjakan, dan ketentuannya sudah tahu, tadi sudah awal saya jelaskan ya anak-anakku. Demikian dari Bu Ratna, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.